Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan materi PAI bab 4 tentang kajian Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Baiklah, berikut peta konsep materi tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Jadi, pada materi menyebarkan kebaikan melalui ihsan ini, kita akan mempelajari yang pertama makna ihsan. Ada makna ihsan secara bahasa dan ada juga makna ihsan secara istilah. Kemudian, kita juga akan mempelajari tentang dalil-dalil seputar ihsan. Dalil-dalil tentang ihsan ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang apa saja hikmah kita berperilaku ihsan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ihsan secara bahasa. Ihsan itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah ahsana, yuhsinu, ihsanan, yang berarti memperbaiki, melakukan dengan baik, melampaui atau mengetahui dengan baik, atau berbuat baik kepada pihak lain. Jadi dari pengertian ihsan secara bahasa ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ihsan adalah berperilaku baik. Oke, selanjutnya pengertian ihsan secara istilah. Pengertian ihsan secara istilah ini terdapat di dalam potongan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak mampu membayangkan untuk melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat setiap perbuatan manusia. Jadi, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ihsan itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dan yang kedua adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatan manusia. Lalu, apa hubungannya pengertian ihsan secara bahasa yang kita ambil kesimpulan tadi bahwa ihsan adalah berperilaku baik, berbuat baik. Kemudian secara istilah di sini Rasulullah SAW mengatakan ihsan adalah menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau menyembah Allah dengan yakin bahwa Allah melihat setiap perbuatan manusia. Jadi, seandainya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, jika Allah melihat kita sholat, tentulah kita akan sholat dengan sepenuh hati, sholat dengan sebetul-betulnya sholat. Dan jika kita benar-benar yakin bahwa Allah melihat setiap perbuatan manusia, maka kita juga akan menyembahnya
solat kepada Allah dengan sebetul-betul solat. Yang artinya kita itu benar-benar ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita gabungkan makna bahasa dan secara ihsan secara bahasa dan istilah tadi, maka ihsan dapat berarti berbuat baik secara ikhlas. Thayyib, selanjutnya dalil tentang ihsan. Dalil tentang ihsan ini terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini, terdapat dua jenis ihsan, dua tingkatan ihsan. Yang pertama adalah ihsan secara vertikal. Ihsan berbuat baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia kalimat yang menyatakan ihsan secara vertikal kepada Allah? Terdapat di dalam kalimat la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi inilah perintah ihsan atau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kepada selain Allah, tunaikan solat dan bayarlah zakat. Kemudian ihsan yang kedua, ihsan tingkatan kedua adalah ihsan secara horizontal atau kepada sesama manusia dan alam, hewan ataupun tumbuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini, di sini ada dijelaskan wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wazil kurba, berbuat ihsan kepada kerabat, tetangga. Wal yatama wal masakin, berbuat ihsan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Serta waqulu linnasi husna, bertutur kata yang baik kepada manusia. Jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini terdapat dua tingkatan ihsan. Yang pertama ihsan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihsan secara horizontal kepada manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas isi dan kandungan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, perintah hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Bapak jelaskan tadi, bahwa
ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah ihsan secara vertikal. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya. Kemudian ada berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik itu luas cakupannya. Dan selanjutnya bergaul harus mengedepankan sopan santun dan akhlak mulia. Inilah ihsan secara horizontal yang dapat kita lakukan kepada sesama manusia, alam, hewan, maupun tumbuhan. Selanjutnya, harus ada kaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Maksudnya di sini adalah, jika kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita baik, puasa kita baik, zakat, dan lain sebagainya, maka itu akan tercermin juga secara langsung di kehidupan nyata kita. Artinya, di dalam kehidupan nyata, jika kita sholatnya baik, maka akhlak kita pun menjadi baik. Selanjutnya, di dalam ayat tadi juga terdapat larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain ada dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 tadi, ada juga dalil dari hadis tentang ihsan yang terdapat di dalam potongan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ihsan adalah menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan jika tidak mampu membayangkan untuk melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat setiap perbuatan manusia. Ya, adapun kandungan dan makna hadis dari Rasulullah SAW tadi, yang pertama adalah Rasulullah SAW mendapat pelajaran langsung dari malaikat Jibril alaihissalam tentang variasi dalam memberi nasihat. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat ihsan, tentang makna ihsan tadi. Kemudian yang ketiga, selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas. Toyib, materi terakhir tentang hikmah ihsan. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa tingkatan ihsan itu ada dua, yakni ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada sesama manusia, alam, binatang dan tumbuhan. Jadi di sini adalah hikmah ihsan. Yang pertama, terbinanya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan yang vertikal. Kemudian terjalin hubungan baik antara anak dan orang tua, terjalin silaturahmi dengan karib kerabat, tertanamnya rasa empati kepada manusia, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis, terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dan alam sekitarnya, serta terjaganya kelestarian alam. Ini semua adalah hikmah ihsan secara horizontal. Artinya, hikmah dari kita berperilaku baik kepada alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, demikian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.